Terus penunjukan guru wali sendiri gimana? Itu dilakukan oleh kepala sekolah ya? Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Kita sering banget ya dengar istilah pahlawan pendidikan. Nah, hari ini kita mau coba kupas lebih dalam nih salah satu figur yang perannya tuh vital banget. Tapi mungkin sering luput dari perhatian kita, yaitu guru wali. Dan ini tuh bukan sekedar tugas tambahan biasa loh. Peran ini ternyata punya bobot dan kompleksitasnya sendiri. Betul sekali. Jadi, misi kita kali ini, kita mau gali lebih dalam, apa sih yang sebenarnya bikin guru wali ini jadi semacam kayak mentor kehidupan gitu ya, buat siswa SMP, SMA, dan SMK di Indonesia. Anda mungkin bertanya-tanya juga kan? Iya, tepat. Dan yang menarik ya dari materi itu, peran guru wali digambarkan sebagai bagian yang integral gitu loh dari ekosistem sekolah. Jadi bukan cuma individu lepas, tapi dia tuh kayak simpul yang menghubungkan banyak elemen lain. Guru lain, staf, bahkan orang tua ya. Tujuannya ya demi perkembangan siswa yang utuh. Oke, menarik. Langsung aja deh kita bedah. Jadi siapa sih sebenarnya guru wali ini? Materi ini pakai analogi yang cukup menarik ya. Kayak jangkar atau bahkan mentor kehidupan. Intinya sih mereka ini guru mata pelajaran yang dapat tugas tambahan buat mendampingi sekelompok siswa gitu ya, secara berkelanjutan. Betul begitu? Iya, betul. Dan poin krusial nih yang ditekankan di materi itu soal perbedaannya dengan guru BK, bimbingan konseling. Kalau guru BK kan mungkin lebih fokus ke isu psikologis atau sosial yang lebih spesifik gitu. Nah, guru wali ini cakupannya bisa lebih luas, menyangkut pendampingan siswa sehari-hari di sekolah. Tapi penting banget keduanya ini digambarkan sebagai tim tak terpisahkan. Jadi kolaborasinya itu mutlak diperlukan. Oke. Jadi bukan saling gantiin ya, tapi justru saling melengkapi. Sip. Dan peran ini seperti yang disebut tadi, adanya di jenjang SMP, SMK, SMK, termasuk juga yang SLB ya. Benar. Nah, ini nih bagian yang bikin saya penasaran banget. Soal penjabaran tugasnya. Katanya dibagi jadi 4 pilar utama gitu ya. Materi ini bahkan nyebutnya sebagai arsitek masa depan siswa. Wah, kedengerannya gede banget ya tanggung jawabnya. Memang besar. Pilar pertama itu kan pendampingan akademik ya. Nah, ini bukan sekedar bantu kalau ada yang ketinggalan pelajaran aja, tapi lebih ke gimana guru wali jadi kayak lentera gitu, membantu siswa mengenali potensi akademiknya, terus proaktif bantu atasi kesulitan belajar, dan mantau progresnya juga biar optimal. Oke. Lalu pilar kedua, pengembangan kompetensi. Ini menarik nih, karena fokusnya bukan cuma kurikulum ya. Guru wali diharapkan ngebimbing siswa buat ngembangin kemampuan yang relevan sama minat, bakat, atau mungkin cita-cita mereka nanti. Jadi ada unsur nyambung ke dunia nyata gitu ya. Persis, dan ini nyambung banget sama pilar ketiga, pengembangan keterampilan. Di sini tekanannya lebih ke soft skills kayak kemampuan kerjasama, komunikasi, terus problem solving, kepemimpinan, sama juga keahlian praktis lainnya. Ini kan bekal hidup ya, yang nggak melulu soal nilai rapor gitu. Bener banget. Dan yang terakhir nih, tapi rasanya ini justru fondasinya ya, pilar keempat. Pengembangan karakter. Bangun integritas, tanggung jawab, disiplin, empati. Wah, ini sih bukan tugas ringan ya, membentuk pribadi utuh di luar kemampuan akademis. Betul sekali, 4 pilar ini nunjukin betapa holistiknya ya peran guru wali itu. Nah, ngomongin implementasi, ada detail menarik juga di materi ini soal beban kerja. Tugas guru wali itu masuk loh hitungan beban kerja 37,5 jam per minggu. Tapi, nah ini menariknya, nggak dihitung sebagai jam tatap muka ngajar di kelas. Oh gitu. Iya, jadi ini waktu khusus buat pendampingan personal di luar jam pelajaran formal. Guru wali ya tetap harus memenuhi minimal 24 jam tatap muka ngajar mata pelajarannya sendiri. Wah, artinya memang ada alokasi waktu khusus ya. Bukan sekedar tugas sambilan gitu aja, pantesan. Dan ditekankan juga ya tadi aspek keberlanjutannya, mendampingi siswa idealnya dari awal masuk sampai lulus. Ini pasti ngebangun hubungan yang dalam ya antara guru dan siswa. Nah iya, dan disinilah kekuatan kolaborasi jadi kunci. Seperti yang tadi sempat disinggung juga. Sinergi sama guru BK buat isu psikologis atau sosial.
Terus sama wali kelas kalau perannya beda ya buat urusan administrasi kelas. Sama guru mapel lain, sama orang tua juga. Materi ini nyebutnya keren loh, sebagai jaringan dukungan yang tak tergoyahkan. Jaringan dukungan. Keren. Terus penunjukan guru wali sendiri gimana? Itu dilakukan oleh kepala sekolah ya, dengan fokus pendampingan individu atau kelompok, baik akademik maupun karakter. Jadi ngelihat siswa secara utuh ya. Iya, betul. Buat siswa yang kelihatan kesulitan di aljabar gitu. Nah itu kan masuk pilar akademik ya. Bisa banget. Atau contoh lain nih, guru wali teknik di SMK, dia ngebimbing proyek bikin prototipe bareng siswa-siswanya. Ini kan sekaligus ngasak kompetensi teknis, ya kan? Plus keterampilan kerja sama tim. Nah, itu nyentuh pilar kompetensi sama keterampilan sekaligus. Bener juga. Atau bisa juga guru wali di SMA ngorganisir pelatihan OSIS. Itu jelas banget pengembangan keterampilan sama karakter. Atau pas ada siswa yang katakanlah motivasinya lagi turun banget, nah guru wali langsung koordinasi sama guru BK. Ini nunjukin sisi kolaborasinya jalan. Tepat sekali. Contoh-contoh itu benar-benar memperjelas ya, gimana keempat pilar sama aspek kolaborasi itu jalan di lapangan. Nggak cuma teori. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, guru wali ini perannya luar biasa kompleks. Dia jadi pendamping akademik, pengembang kompetensi sama keterampilan yang relevan buat masa depan, pembentuk karakter juga, sekaligus jadi penghubung penting ya dalam jaringan dukungan siswa di sekolah. Iya, dan memahami peran yang berlapis ini saya rasa penting ya buat Anda para pendengar. Ini ngasih gambaran tentang salah satu tulang punggung sistem pendukung siswa kita yang seringkali kerjanya tuh di balik layar gitu. Ini bukan sekedar tugas administratif biasa, tapi ini investasi loh pada potensi setiap anak didik. Nah, setelah kita bedah semua ini, melihat betapa luas dan dalamnya ya tanggung jawab seorang guru wali, muncul satu pertanyaan penting nih di benak saya, dan mungkin juga di benak Anda. Dukungan seperti apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh para guru wali ini? Agar mereka bisa optimal gitu loh, menjalankan mandat mulia sebagai arsitek masa depan bagi siswa-siswa yang mereka dampingi. Nah ini mungkin sesuatu yang bisa kita renungkan lebih lanjut ya. Terima kasih sudah menonton channel ini.